untuk bumbu dasar putih, bumbu dasar merah maupun bumbu dasar kuning itu sebenarnya di rumah itu harus ada. Karena apa? Kalau emang mau masak membutuhkan bumbu dasar itu kan bisa digunakan untuk berbagai macam masakan. Jadi setiap hari tidak harus bikin, dan bisa buat stok di rumah, masak jadi cepat karena sudah mempunyai bumbu inti atau bumbu dasar yang kita buat. Oke, di depan ini udah ada bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, terus lengkuas, serai, dan daun jeruk. Nah, bagi yang penasaran, ini adalah untuk bumbu inti kuning atau bumbu dasar kuning ya. Nah, jadi kalau untuk bumbu dasar itu terdiri dari sebenarnya ada 3 macam. Yang tahu silakan komen. Yang pertama adalah bumbu inti putih, yang kedua adalah bumbu inti merah, dan yang ketiga adalah bumbu inti kuning atau bumbu dasar ya. Nah, bumbu dasar itu dibedakan jadi 3, kuning, putih, sama merah. Nah, kali ini saya akan membuat bumbu inti dasar atau bumbu dasar kuning. Jadi bahannya ada bawang merah, bawang putih, dan namanya kemiri ya. Ya, kemiri. Nah, untuk perbandingannya di sini saya menggunakan 1 kilo bawang merah. Ini bawang putihnya kurang lebih 350 gram, sama untuk kemirinya saya menggunakan 350 gram kurang lebih. Nah, untuk kunyitnya ini saya menggunakan kunyit giling yang sudah digiling atau sudah dihaluskan ya. Nah, untuk rempah-rempahnya ada daun jeruk dan ada ini serai, lengkuas. Jadi bumbu inti dasar kuning itu kan bisa dijadikan untuk beberapa olahan masakan. Contohnya seperti soto ayam, dia kan bumbu dasarnya bumbu putih dicampur sama kunyit. Nah, seperti itu. Atau mungkin buat masak gulai, atau mungkin buat masak opor kuning, ataupun kalau opor putih kan pakai bumbu putih. Nah, kali ini saya akan membuat bumbu inti dasar kuning nanti buat masak soto guys. Langsung kita blender saja ya. Nah, untuk blendernya saya menggunakan blender seperti ini. Dan kenapa nggak harus dimasak dulu? Nah, kalau dalam pembuatan bumbu inti dasar itu bisa langsung di blender ataupun ditumis dulu, atau kita disangrai dulu ya. Nah, kalau kali ini kita langsung blender saja. Nanti kita akan tumis atau kita masak setelah di blender. Jadi kita mau blender semuanya kecuali rempah-rempahnya ini guys. Let's go. Nah, untuk bumbu putihnya kita blender pakai blender ini ya, blender halus. Nah, sebelum bumbu putihnya kita tumis, alangkah baiknya kunyitnya ini kita tumis dulu ya, agar tidak hitam dan biar lebih matangnya cepet. Tapi nunggu panas dulu nih guys minyaknya. Saya kira udah panas, kita langsung tumis saja. Kita menggunakan kurang lebih 4 sendok makan lah. Nah, kita tumis sampai sedikit matang, maksudnya warnanya biar lebih bagus lah. Kita tumis, setelah cukup matang nanti, tapi jangan sampai gosong. Nanti kita masukkan bumbu putihnya yang udah di blender, yang sudah di blender tadi. Oke, untuk bumbu kunyitnya sudah matang. Saatnya kita masukkan bumbu putihnya. Langsung kita sok semuanya, cuk.
Jadi ini adalah proses selanjutnya setelah bahan-bahannya itu di blender semuanya, karena kan masih mentah, jadi kita masak lagi dan harus sampai mateng karena biar awet. Nah, kelebihan bumbu kuning ini kita bisa buat stok di rumah ataupun buat cadangan sampai beberapa minggu, bahkan sampai 1 bulan pun bisa, asalkan untuk penyimpanan dan cara masaknya itu benar. Jadi bisa awet, kita bisa buat stok di rumah gitu guys. Nanti kita bisa pack-packin per berapa gram, kita masukkan dalam kulkas atau freezer. Nanti sewaktu-waktu kalau ND-nya kita butuh, tinggal ngambil secukupnya. Jadi tidak repot-repot setiap hari bikin. Jadi sebenarnya kalau untuk bumbu dasar maupun bumbu dasar putih, bumbu dasar merah maupun bumbu dasar kuning, itu sebenarnya di rumah itu harus ada. Karena apa? Kalau emang mau masak membutuhkan bumbu dasar itu kan bisa digunakan untuk berbagai macam masakan. Jadi setiap hari tidak harus bikin, dan bisa buat stok di rumah, masak jadi cepat karena sudah mempunyai bumbu inti atau bumbu dasar yang kita buat. Jadi seperti itu guys. Nah oke, sambil memasak bumbu dasar kuning, mari kita bahas untuk bumbu dasar itu sebenarnya ada berapa macam ya. Jadi untuk bumbu dasar itu sebenarnya adalah untuk bumbu dasar masakan Indonesia ya, atau basic bumbu dasar itu ada 3.